Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 361. Memang benar Bai Muyu dan Chen Minran, bersama dengan Lin Ming, berbaring di tempat tidur seperti keindahan tidur. Mereka terlihat lebih mempesona. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan keinginan untuk bersikap lagi. Ketika mereka bersentuhan dengan mata serigala Lin Ming yang lapar, mereka berdua terkejut segera. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali saat ini, mereka masih mencoba yang terbaik untuk menyusutkan ke dalam bola dan dengan cepat menarik selimut dan membungkusnya dengan erat. Kemudian mereka hanya menunjukkan kepala mereka dan memandang Lin Ming dengan menyedihkan. Namun, melihat mata Lin Ming menjadi lebih panas, mereka terdiam untuk sementara waktu. Kekuatan fisik orang ini benar-benar melawan langit. Saya ingin datang lagi. Meskipun mereka telah mengenal kekuatan Lin Ming untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa bertanya-tanya kapan mereka melihat bahwa Lin Ming masih terlihat seperti dia melakukannya lagi. Kemudian Chen Minran, sepertinya dia akan menangis, memohon ke Lin Ming, "Lin Ming, berhenti, jangan datang ke sini, jangan bergerak, jangan membuatku lagi. Aku tidak tahan lagi. Anda pergi dengan cepat." Petik 1. Bai Muyu juga berkata, "Lin Ming, kenapa kamu tidak keluar dan menatap kita?" Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. "Oh, Muyu, kamu benar-benar tahu hatiku. Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja, aku akan terus melakukan apa yang harus aku lakukan, hehe." Petik 1. Dengan senyum di mulutnya, Lin Ming melangkah keluar dari jalannya dan berjalan menuju tempat tidur besar. "Ah, bajingan, binatang buas, bajingan, jangan bergerak, jangan datang ke sini." Pertama-tama, Chen Minran sangat takut bahwa dia berteriak. Kemudian, Bai Muyu, dengan wajah pahit, memohon kepada Lin Ming, "Penatua Broter, kakak laki-laki Ming, aku memohon padamu. Nenek moyangku memohon padaku selama 8 jiwa. Tolong biarkan aku pergi." Petik 1. Kemudian Bai Muyu hanya bisa terlihat tak berdaya dan menambahkan, "Jika Anda ingin datang, bisakah Anda melakukannya besok? Sebenarnya, saya sangat mencintaimu. Anda memberitahu saya apa itu seorang wanita. Saya serius." Petik 1. Akhirnya, suara Bai Muyu menjadi sangat lemah dan penampilannya menjadi lebih pintar. Dia tidak berani melihat Lin Ming dan mengubur kepalanya di selimut. Memang, ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya ingin melakukannya lagi. Tetapi pada pikiran ketangguhan Lin Ming, Bai Muyu dengan cepat menyerahkan gagasan itu. Dia akan senang menerimanya jika dia datang besok. Tetapi Lin Ming tampaknya tidak mendengar apa yang mereka katakan sama sekali. Tepat setelah dia pergi ke kenyamanan, dia melompat di tempat yang sama dan langsung ke tempat tidur. "Ah, bajingan, jangan main-main." Petik 1. "Ah, hooligan, keluar dari sini." Petik 1. Tiba-tiba, itu seperti jumping ayam dan anjing. Untuk sesaat, Bai Muyu dan Chen Minran tidak tahu di mana mereka memiliki kekuatan. Mereka mengambil bantal dan menabrak Lin Ming. Tetapi pada saat berikutnya, tangan Lin Ming seperti kilat. Dia meraih bantal satu persatu, dan kemudian dia meraihnya dengan kekuatan kecil. Kemudian dia membuangnya dan melemparkannya sampai-sampai. Hei, inilah serigala. Serigala datang untuk memakan kelinci." Untuk sesaat, wajah Lin Ming menunjukkan senyum murah. Dan Bai Muyu dan Chen Minran tahu bahwa mereka tidak dapat diselamatkan saat ini. Kemudian mereka menutup mata dan berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang diinginkan Lin Ming. Tetapi saat berikutnya, Bai Muyu dan Chen Minran melihat pada saat yang sama stagnasi, dan kemudian mengikuti, mata terbuka. Itu benar. Pada saat itu, Lin Ming tidak benar-benar memakan kelinci seperti yang dia katakan.
Tetapi tangan menekan hujanmu putih dan bahu samping Chen Minran, dengan ringan mengirimkan kekuatan, dengan ringan menggosok pijatan. Oh, betapa nyamannya. Segera setelah itu, Bai Muyu dan Chen Minran tidak sengaja berbisik. Wajah Lin Ming berubah menjadi hitam dan berkata, "Diam. Jangan membuat suara untuk menggoda saya." Petik 1. Petik 1 petik 1. Setelah mendengar ini, Bai Muyu dan Chen Minran memutar mata mereka dan terdiam. Namun, pijatan Lin Ming sangat nyaman. Bai Muyu dan Chen Minran menunjukkan ekspresi kenikmatan. Selain itu, mereka jelas merasa bahwa ketika tangan Lin Ming memijat di bahunya, tubuhnya perlahan memanas. Perasaan itu, seolah-olah dalam mata air panas, pori-pori seluruh tubuh terbuka, seperti yang serakah menghirup udara segar. Tiba-tiba, keduanya merasa bahwa roh mereka tidak pernah lebih baik. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa mereka tidak akan lelah jika mereka tidak tidur selama 3 hari dan 3 malam. Tetapi hanya memikirkan hal ini, wajah Bai Muyu dan Chen Minran tidak dapat membantu berubah pada saat yang sama. Bai Muyu juga bergegas membuka mulutnya dan berkata, "Lin Ming, aku lebih baik. Sekarang rohku jauh lebih baik. Perusahaan saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan." Petik 1. Segera setelah itu, Chen Minran juga berkata, "Ya, masih banyak hal besar dan kecil di perusahaan. Diperkirakan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan sepanjang hari-hari ini." Petik 1. Melihat mereka mengatakan ini, dia bangun dari tempat tidur dengan cepat dan berpakaian cepat. Tampaknya dia ingin segera terbang ke perusahaan. Secara alami, Lin Ming dapat memahami pikiran mereka. Dia tidak bisa sedikit marah dan berkata, "Hei, kalian berdua, ini merobek jembatan melintasi sungai. Baru saja, aku tidak tahu siapa yang lebih gila dariku. Ada goresan di atasnya saya. Jika bukan karena kulit kasar saya dan daging tebal. Oh, bajingan, berhenti bicara dan mati." Petik 1. Di bawah rasa malu dan kemarahan yang ekstrim, Bai Muyu melemparkan satu hal di tangannya langsung di Lin Ming. Tetapi saat dia membuangnya, Bai Muyu menyesali kematiannya. Ya, apa yang dia lakukan adalah foto yang akan dia ambil dengannya. Oh, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bahagia. Dia menangis. Dia tampak sangat bahagia dan berkata, "Muyu, saya pikir Anda adalah petunjuk bagi saya." Petik 1. Kata hanya mengenakan sepasang boxer bottoms, dia akan melompat dari tempat tidur. Tetapi pada saat itu, tidak ada cahaya di pintu kamar tidur yang terkunci. Segera, Lin Ming mendongak dan melihat wajah yang indah. Pada saat ini, dia menatapnya dengan takjub. Tidak, tepatnya, dia melihat ke bawahnya. "Ah, hooligan, di mana kamu mencari?" Tiba-tiba, Lin Ming pertama kali bereaksi. Dia berteriak dengan suara berlebihan, lalu menarik selimut dan membungkus tubuhnya dengan erat. Petik 1 petik 1. Tiba-tiba, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Mereka ingin memalu hati orang ini dengan tinju kecil. Dan bayangan yang indah di pintu kamar juga malu, dan kemudian dengan cepat berkata, "Muyu, Minran, kalian berdua bergegas, ada hal-hal penting untuk dibahas denganmu." Petik 1. Itu benar. Bayangan yang indah di pintu kamar adalah Wu Sunyi. Pada saat ini, dia mengatakan sepatah kata pun kepada Bai Muyu dan Chen Minran, lalu dengan cepat berbalik, tetapi untuk sesaat, hati kecilnya tidak bisa menahan pemukulan. Memang, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh lawan jenis dengan sangat jelas, dan apa yang dia lihat hampir seluruh tubuh. Meskipun dia tidak mau dan tidak mau, dia tidak bisa tidak berseru, sosok orang ini terlalu bagus. Bab 362. Namun, ketika dia hanya berpikir tentang hal itu, Wu Sunyi tahu bahwa idenya itu sangat berbahaya. Dia langsung meluncur idenya dari pikirannya. Lalu ia mendesak Bai Muyu dan Chen Minran di kamarnya untuk keluar dengan cepat. Lalu ia berbalik dan kiri, dan cepat turun.
Tampaknya bahwa jika kecepatan akan turun lebih lambat, Lin Ming akan menyusul. Di kamar tidur, Lin Ming alami terdengar sangat jelas. Bahkan jika dia tidak terlihat, ia bisa membayangkan Wu Sunyi bawah datang panik. Dia tidak bisa membantu tetapi meringkuk bibirnya dan berkata, "Istri saya benar-benar ingin melihat tubuh saya. Meskipun ia bisa bermurah hati, saya tidak peduli sama sekali." Petik 1. Bai Muyu adalah meletakkan pada gaun terakhirnya. Ketika dia mendengar ini, dia menatap Lin Ming dan berkata, "Jika Anda ingin menjadi cantik, Sunyi tidak ingin melihat tubuh Anda. Ini Anda yang ingin melihat tubuh Sunyi sepanjang waktu." Itu benar. Petik 1. Muyu, segera, Lin Ming menunjukkan kemarahannya. Melihat Bai Muyu, katanya, "Ketika Anda bisa berdiri di sisi saya dan mengatakan beberapa kata untuk saya." Dengan itu, melihat bahwa Bai Muyu siap untuk pergi keluar, Lin Ming memutuskan untuk memberikan Bai Muyu beberapa warna. Segera setelah itu, ia melintas di atas dan segera memeluk Bai Muyu ini ramping pinggang. Itu meledak lagi keintiman tiba-tiba. Oh, brengsek. Bai Muyu diambil oleh kejutan dengan Lin Ming. Setelah waktu yang lama, dia punya waktu untuk bereaksi. Tapi pakaian yang baru saja mengenakan benar-benar bingung dengan Lin Ming. Kemarahan dalam hatinya membuat dia bersumpah. Dengan memarahi besar, Bai Muyu tendangan Lin Ming sengit. Muyu, apakah Anda ingin menjadi seorang janda selama sisa hidup Anda?" Tiba-tiba, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mendapatkan ketakutan. Kemudian wajahnya juga sedikit putih, dan ia dengan cepat berkelit pergi. Bersenandung. Tapi Bai Muyu tidak lupa bersenandung marah Lin Ming, dan kemudian ia pergi. Adapun Chen Minran, ketika Lin Ming dan Bai Muyu membuat teman-teman lagi, dia sudah pergi, jadi Lin Ming adalah satu-satunya yang tersisa di kamar tidur. Tentu saja, Lin Ming alami segera menempatkan pikirannya pergi. Sekarang ada hal penting menunggunya untuk konfirmasi. Tentu, itu adalah bagaimana Zheng Guangnan berkaitan dengan situasi antara perusahaan kelompok dan kelompok Pengyu perusahaan Zheng. Memang, menurut Lin Ming, jika Zheng Guangnan tidak menangani dengan baik, atau tidak memuaskan dia tidak keberatan sama sekali. Berikan Zheng Guangnan beberapa warna. Memang, ketika Lin Ming memberikan manfaat bagi Zheng Guangnan sebelumnya, ia punya kekhawatiran sendiri di dalam hatinya. Dia membawa keluarga Zheng ke sisinya dan mencoba untuk tidak membiarkan 4 keluarga bergandengan tangan. Tentu saja, pada kenyataannya, Lin Ming sangat tidak takut upaya bersama dari 4 keluarga besar, tapi kadang-kadang, jika beberapa masalah dapat dihilangkan, mereka dapat dihilangkan. Ini adalah ruang tamu di lantai pertama. Melihat bahwa Bai Muyu dan Chen Minran telah turun satu demi satu, Wu Sunyi menempatkan pada bisnis seperti cara. Tampaknya dia tidak peduli apa mereka di kamar tidur Lin Ming dan apa yang mereka lakukan dengan Lin Ming. Tapi Bai Muyu dan Chen Minran yang sedikit gugup sejenak, karena takut bahwa Wu Sunyi akan marah. Namun, melihat wajah Wu Sunyi ini sangat tenang, mereka lega untuk waktu yang lama. Namun, Bai Muyu jelas tahu hubungan antara Wu Sunyi dan Lin Ming, dan ia dapat melihat bahwa Wu Sunyi lebih atau kurang mendukung Lin Ming. Lalu ia berkata, "Sunyi, Min berlari dan saya berada di kamar tidur Lin Ming. Muyu, mari kita bicara tentang grup perusahaan Zheng dan perusahaan kami sekarang." Tapi Wu Sunyi terganggu segera. Sehat. Bai Muyu tidak ingin pergi, tapi dia bisa melihat bahwa meskipun Wu Sunyi memiliki perasaan yang baik untuk Lin Ming saat ini, dia bahkan tidak suka Lin Ming. Kalau tidak, melihatnya dan Min berlari bersama di kamar Lin Ming, Wu Sunyi tidak bisa begitu tenang. Pada saat ini, Wu Sunyi sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Satu hal yang sangat aneh, yaitu, dalam beberapa jam, sikap dan praktik perusahaan kelompok Zheng terhadap perusahaan kami telah
Berubah 180 derajat. Keluarga Zeng tidak hanya melanjutkan kembali proyek kerja sama sebelumnya dengan perusahaan kami, tetapi juga berbicara tentang beberapa proyek baru. Saya tidak mengerti masalah ini. Muyu, Minran, apa yang kalian berdua pikirkan? Sehat. Ketika Lin Ming disebut Zeng Guangnan, Bai Muyu dan Chen Minran sudah tahu bahwa keluarga Zeng pasti akan mengubah cara mereka melakukan sesuatu secara alami. Mereka mengharapkan itu, tetapi pada saat ini, mendengar kata-kata Wu Sunyi, mereka masih terkejut. Tidak hanya proyek kerjasama sebelumnya telah dilanjutkan, tetapi juga beberapa proyek baru telah dibahas. Memang benar bahwa keluarga Zeng adalah salah satu dari 4 keluarga besar sekarang. Tidak masalah dalam hal sumber daya keuangan atau latar belakang daya, sekarang Pengyu Group Company yang tidak dapat bersaing. Sekarang kita berbicara tentang beberapa proyek baru. Bukankah sudah jelas bahwa kami membantu pengembangan perusahaan grup Pengyu? Tapi sedikit berpikir, Bai Muyu dan Chen Minran juga mengerti pertama kali. Memang, saya khawatir keluarga Zeng telah lama mengakui kekuatan Lin Ming, dan mereka tidak tahu bahwa tunangan Wu Sunyi sebenarnya Lin Ming. Kalau tidak mungkin bagi keluarga Zeng untuk melakukan itu dan menangguhkan kerja sama dengan kelompok Pengyu. Setelah kecelakaan kecil, Bai Muyu bertanya, Sunyi, apakah Anda ingat bahwa istri Lin Ming, Zeng Yuting dari keluarga Zeng, kata Minran sebelumnya. Wu Sunyi tidak memiliki gelombang sedikit pun di wajahnya dan mengangguk. Bai Muyu kemudian berkata, bahkan, Zeng Yuting bukanlah istri Lin Ming, karena penyakit anehnya disembuhkan oleh Lin Ming. Apalagi ketika dia sembuh, dia benar-benar diurus oleh Lin Ming, jadi dia menyedihkan Lin Ming dan memanggil suaminya Lin Ming. Petik 1. Memang, ketika dia berada di tempat tidur di kamarnya sebelumnya, Lin Ming menjelaskan ini kepada Bai Muyu dan Chen Minran. Pada saat ini mendengar kata-kata Bai Muyu, ekspresi Wu Sunyi masih belum sedikit ombak, tampaknya telah langsung mengabaikan paruh kedua dari kata-kata Bai Muyu. Kemudian, Wu Sunyi tiba-tiba berkata, ini seperti ini. Itu karena Lin Ming menyembuhkan penyakit aneh Zeng Yuting. Selain itu, keluarga Zeng hanya kemudian mengetahui bahwa tunangan saya adalah Lin Ming, yang menyebabkan perubahan ini. Petik 1. Ya. Itulah yang terjadi. Petik 1. Untuk sesaat, Bai Muyu dan Chen Minran mengangguk. Pada saat ini, Wu Sunyi tiba-tiba berkata dengan suara yang tenang, dengan cara ini, Lin Ming telah memecahkan kesulitan lain bagi perusahaan dan memberikan kontribusi lain. Bagaimana saya bisa menghadiahinya kali ini? Ketika suara jatuh, sebuah suara mengikuti, istri, Anda ingin memberi saya hadiah lagi. Bagaimana saya bisa merasa baik tentang hal itu? Namun, jika Anda benar-benar ingin memberi saya hadiah, saya akan mencoba yang terbaik untuk menerimanya. Petik 1. Bab 363. Setelah makan, Lin Ming juga berkata sambil tersenyum, bahkan, hadiah yang saya inginkan sangat sederhana. Istri, tolong perlakukan saya untuk makan, dan kemudian tunggu sampai malam, haha. Saat berbicara, Lin Ming sudah turun dari lantai atas, dan kemudian duduk di samping Wu Sunyi. Pada saat ini, mata Lin Ming juga terbakar di wajah sisi indah Wu Yanyi, menunjukkan tampilan perak. Wu Sunyi memandang Lin Ming dengan mencibir dan mencoba bertanya, apa yang ingin kamu lakukan di malam hari? Lin Ming segera bangkit dan berkata, kami suami dan istri. Di malam hari, tentu saja, aku akan. Anda salah. Tetapi ketika Lin Minggang mengatakan ini, Wu Sunyi segera terganggu, diikuti oleh Ham, dan berkata, kamu dan aku bukan suami dan istri, tetapi pasangan yang belum menikah. Petik 1. Lin Ming tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, yah, semuanya sama saja. Cepat atau lambat, kita akan menjadi suami dan istri. Sekarang mari kita kembali ke apa yang baru saja kita katakan. Di malam hari, tentu saja, biarkan aku ke kamar tidurmu. Hooligan. Tetapi ketika Lin Ming mengatakan ini,
kemarahan Wu Sunyi tiba-tiba keluar. Dan kemudian, dengan satu tangan, dia menepuknya langsung ke dada Lin Ming. Meskipun, Lin Ming harus mengakui bahwa Wu Sunyi memang jenius di antara para jenius. Tampaknya dia lebih jahat darinya. Setelah 3 bunga berkumpul di bagian atas, kekuatan akan langsung menembus dari kekuatan Qi kecil ke 4 kekuatan Qi, yang dapat digambarkan sebagai mengerikan. Tetapi jangan katakan Wu Sunyi sekarang 4 kekuatan sutra, bahkan jika tubuh memiliki 9 kekuatan sutra, tidak mungkin untuk memenangkannya setengah poin. Jadi untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak peduli dengan tangan Wu sama sekali, dan dia berencana untuk mengambil kesempatan untuk meraih tangan Wu. Memang benar bahwa Lin Ming cukup tertekan. Dunia luar tampaknya tahu bahwa dia memiliki tunangan yang indah, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa dia bahkan tidak memegang tangan kecil tunangan Dewi ini. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dan kali ini, Lin Ming juga berencana untuk merebut kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Catkin Wu Sunyi. Tentu saja, Lin Ming juga tahu kengerian kekuatannya saat ini. Setelah pelatihan ganda pertama dengan Zheng Yuting, kekuatannya telah ditingkatkan dari lantai 4 ke lantai 5, dan itu tidak jauh dari lantai 6. Oleh karena itu, Lin Ming juga jelas tahu bahwa jika ia menggunakan 1% dari kekuatannya, bahkan jika ia menggunakan 1% dari kekuatannya untuk memahami tangan Wu Yanyi, itu akan segera merusak tangan Wu. Oleh karena itu, saat ini, Lin Ming secara alami menggunakan kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Wu Sunyi. Artinya, ia memiliki sekitar 5 benang kekuatan untuk memahami tangan Wu Sunyi. Itulah yang dipikirkan dan dilakukan Lin Ming. Kemudian, ketika dia melihat bahwa tangan Wu hanyalah menabrak dadanya, Lin Ming mengeluarkan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk menangkap kulit Wu. Namun, saat berikutnya, biarkan Lin Ming beberapa adegan tertegun muncul. Segera setelah ia menggenggam tangan Wu Sunyi, itu terdengar dengan keras. Kemudian Wu Sunyi pecah dan memukulnya di dada. Pada saat itu, ada kekuatan di luar 5 pasukan sutra Qi, yang langsung bergegas ke tubuhnya. Agar lebih akurat, itu adalah kekuatan 6 Qi sutra yang bergegas ke tubuhnya. Tentu saja, dengan kekuatan Lin Ming saat ini, kekuatan dari 6 roh sutra meledak ke dalam tubuhnya, dan tidak membahayakannya. Alasan mengapa dia segera menunjukkan pandangan tercengang adalah bahwa jika dia ingat dengan benar, itu hanya 2 atau 3 hari yang lalu bahwa kekuatan Wu Sunyi berubah dari sedikit kekuatan hingga 4 kekuatan karena 3 pertemuan bunga. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hanya 3 atau 2 hari kemudian, kekuatan Wu Sunyi begitu mengerikan sehingga dia melanggar hingga 6 kekuatan sutra. Sebelum terobosan berkelanjutan Lin Ming, dia masih merasa bahwa tidak ada orang lain di dunia yang lebih jahat darinya. Tapi sekarang, orang ini, tentu saja, adalah Wu Sunyi. Itu benar. Dengan kecepatan Wu Sunyi, saya khawatir tidak akan memakan waktu beberapa bulan untuk mengejar ketinggalan dengan kekuatan bawaannya. Melihat bahwa Lin Ming ingin memegang tangannya, dia tidak menangkapnya. Sebaliknya, dia memisahkan diri. Kemudian dia menamparkan tangannya di dadanya, menunjukkan tampilan yang tertegun. Senyum dingin di wajah Wu Sunyi menjadi lebih kuat. Lalu, Wu Sunyi juga dengan dingin berkata, "Kamu telah melihat kekuatanku sekarang. Apakah kamu akan memasuki kamar tidur malam ini?" "Sehat." Lin Ming tertegun, tetapi kemudian dia mengangguk dan menggelengkan kepalanya. "Sehat." Wu Sunyi mengerutkan kening, "Apa maksudmu dengan mengangguk dan mengguncang kepalamu? Apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan memberimu beberapa telapak tangan lagi?" Pada saat ini, Lin Ming benar-benar keluar dari negaranya yang tercengang. Dia berkata sambil tersenyum, "Istri, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar menentang langit. Hanya 2 atau 3 hari. Kekuatanmu telah menembus lagi. Masih dari 4 kekuatan sutra hingga 6 kekuatan sutra." Setelah jeda, senyum di wajah Lin Ming menjadi lebih cerah. "Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatanmu telah ditingkatkan,
kamu bukan lawanku sama sekali. Kamu tidak berada di level yang sama denganku sekarang. Aku tidak memperhatikan tanganmu sekarang, tapi sekarang kamu ingin memberi saya tangan lain. Petik 1. Bersenandung. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan Lin Ming itu benar, Wu Sunyi hanya bersenandung sejenak. Namun, setelah sedikit berpikir, Wu Sunyi melanjutkan, Lin Ming, saya akui bahwa Anda jauh lebih baik daripada saya sekarang. Tetapi Anda dapat melihat kecepatan peningkatan kekuatan saya. Jika Anda berani masuk malam ini, tidak, itu harus di masa depan. Jika Anda berani memasuki kamar saya, setelah kekuatan saya melampaui Anda, saya bersumpah bahwa saya akan mengajari Anda pelajaran dan memukuli Anda di semua tempat. Petik 1. Pada titik ini, Wu Yanyi mengepalkan tinjunya dan mencoba untuk melihat ganas, melambai di Lin Ming. Tetapi melihat penampilan Wu Sunyi, dia menambahkan sedikit keindahan ke keindahan. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Kemudian matanya tiba-tiba diperbaiki, dia menyatukan tangannya dan meraih tinju Wu Sunyi. Ah, seru Wu Sunyi saat ini. Memang, dia tidak berharap bahwa Lin Ming bahkan akan berani bergerak, dan gerakan itu sangat tiba-tiba sehingga tangannya meraih tinjunya. Rasanya kekuatannya tidak kecil. Pada saat itu, Wu Sunyi merasa bahwa tinjunya benar-benar dibungkus dengan tangan Lin Ming yang kuat dan tebal. Selanjutnya, dia juga merasakan kehangatan yang berbeda di telapak tangan Lin Ming. Bab 364. Untuk sementara waktu, ini membuat jantung Wu Sunyi berdetak lebih cepat. Namun, reaksi Wu cepat. Sekarang tinjunya telah dikendalikan oleh tangan Lin Ming, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Tapi tiba-tiba warna ganas melintas di matanya, dan kemudian dia menabrak dahinya melawan wajah Lin Ming. Lin Ming tertegun, dan kemudian melepaskannya. Segera setelah dia melepaskan tangannya seperti ini, Wu Sunyi tampaknya lebih tidak sabar, dan kemudian langsung menamparkan Lin Ming. Lin Ming bahkan lebih tertegun dan tidak bisa berkata-kata, dan kemudian berkata, "Istri, apakah Anda ingin begitu kejam kepada suamimu? Oke, aku tidak akan pergi ke kamarmu malam ini, dan aku tidak akan menginginkan hadiahmu." Petik 1. Dengan itu, reaksi Lin Ming juga sangat cepat. Secara alami, dia tidak akan membiarkan Wu Sunyi memicu wajahnya. Namun, melihat Wu Sunyi begitu kejam pada dirinya sendiri, sesaat, Lin Ming juga agak marah. Jadi dia memutuskan untuk memberi Wu sedikit warna untuk melihat. Saat berikutnya, tangan Lin Ming telah langsung menggenggam tangan Wu Sui lagi, karena dia telah memutuskan untuk mengajarkan Wu Sui pelajaran. Jadi tembakan ini, tentu saja, tidak akan membiarkan Wu Sui memiliki kesempatan lain untuk membebaskan diri. Itu benar. Lin Ming sudah memberikan kekuatannya. Tentu saja, alasan mengapa dia tidak menggunakan kekuatan bawaannya adalah bahwa langkah seperti itu akan menyakiti Wu Sunyi. Secara alami, Lin Ming tidak akan melakukan hal seperti itu sekarang. Benar saja, setelah Lin Ming benar-benar menggenggam tangan Wu Yanyi kali ini, dia tidak memberinya kesempatan untuk menabrak dahinya lagi. Trace of Inateki sudah melarikan diri dari telapak tangannya dan memasuki tubuh Wu Yanyi. Trace of Inateki ini segera memblokir beberapa acu poin sensitif di tubuh Wu Sunyi. Saat berikutnya, wajah Wu Sunyi menjadi sangat merah. Ya, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Pada saat yang sama, dia tampaknya menganggap sosok yang telah dilihatnya sebelumnya. Dan angka ini adalah Lin Ming yang hanya mengenakan boxer bottoms sebelumnya. Bahkan, yang lebih buruk adalah dia tiba-tiba memiliki keinginan yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Keinginan semacam ini muncul tiba-tiba dan entah kenapa, yang membuat wajah Wu Sunyi berubah menjadi merah. Pada saat yang sama, matanya juga menunjukkan warna panik dan menatap Lin Ming. Dia tahu bahwa dia tiba-tiba berubah seperti ini. Tentu saja, dia tahu untuk pertama kalinya bahwa itu benar-benar karena apa yang dilakukan Lin Ming kepadanya.
Dia tahu dengan jelas bahwa Lin Ming adalah dokter yang luar biasa, dan seni bela perempuannya sangat kuat sehingga tidak mengherankan bahwa dia tiba-tiba memiliki perubahan seperti itu. Memang, barusan dia bisa dengan jelas merasa bahwa napas keluar dari telapak tangan Lin Ming dan memasuki tubuhnya. Petik 1. Tidak bisa membantu tetapi dia pada saat ini berseru keluar. Sunyi, ada apa denganmu? Melihat ini, Bai Muyu dan Chen Minran tiba-tiba berbicara serempak, dengan ekspresi khawatir dan gugup di wajah mereka. Memang, tampilan panik Wu Sunyi adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya, untuk pertama kalinya. Dan mereka bertanya. Pada saat pertama, mereka tiba-tiba datang. Pasti ada sesuatu yang dilakukan Lin Ming kepada Wu Sunyi. Bai Muyu segera menatap Lin Ming dan berkata, Lin Ming, tolong lepaskan. Tidak tepat bagi Anda untuk mengobati Sunyi seperti ini, bukan? Lin Ming tidak bisa menahan matanya dan berkata dengan marah, Muyu, bagaimana Sunyi memperlakukanku? Kamu bisa melihatnya. Sekarang aku tidak memberinya warna untuk dilihat. Dia harus memutar langit di masa depan. Untuk sesaat, Bai Muyu dan Chen Minran tidak ada katakan. Memang, reaksi Wu Sunyi barusan membuat mereka terkejut. Mereka juga bisa mendengar bahwa Lin Ming sedang bercanda ketika ia mengatakan ia ingin pergi ke kamar tidur. Di masa lalu, Lin Ming memainkan lelucon tersebut dengan Wu Yanyi. Pada saat itu, ia tidak melihat Wu Yanyi bereaksi begitu banyak. Apakah bukan? Pikirkan ini, Bai Muyu dan Chen Minran tiba-tiba melihat satu sama lain pemahaman diam-diam. Itu benar. Apa yang mereka pikirkan adalah bisnis Zheng Yuting ini. Mereka merasa bahwa meskipun Wu Sunyi tidak peduli tentang Zheng Yuting mengganggu Lin Ming dan memanggil suaminya, dia harus marah dalam hatinya. Namun, Wu Sunyi itu menekan kemarahan sekarang, dan itu hanya sekarang bahwa itu semua pecah. Namun, ketika mereka berpikir tentang ini, mereka diam-diam lega. Tampaknya Wu Sunyi masih memiliki beberapa perasaan untuk Lin Ming. Kemudian, wajah Bai Muyu juga menunjukkan jejak menangis dan tertawa, dan berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, Sunyi akan melakukan ini untuk Anda. Bisa tidak Anda melihat bahwa Sunyi cemburu, karena dia cemburu Zheng Yuting? Petik 1. Tanpa menunggu Lin Ming untuk berbicara, Wu Sunyi segera berbicara kepada Muyu dengan wajah marah dan berkata, Muyu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa makan cuka orang ini? Sehat. Ketika ia melihat kata-kata Wu Sunyi ini dari lubuk hatinya, Bai Muyu tertegun sejenak. Untuk sesaat, ia tidak tahu mengapa. Pada saat ini, Chen Minran adalah sedikit berhati-hati dan berkata kepada Wu Sunyi, Merwu, pada kenyataannya, Lin Ming hanya bercanda dengan Anda. Apakah Anda sedikit lebih marah? Bersenandung. Pada saat ini, Wu Sunyi, yang sedang berusaha untuk menekan perasaan yang tak bisa dijelaskan dalam hatinya, hanya bersenandung Lin Ming dan berkata, dia tahu apa hal-hal buruk yang telah ia lakukan. Petik 1. Istri, apa yang telah saya lakukan padamu? Lin Ming tertegun. Lalu ia terdiam dan berkata, Istri, bukan saja saya tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada Anda, tapi aku juga mengajarkan Anda sebuah metode pernapasan ajaib. Saya sudah mengajar Anda bagaimana untuk berlatih dan menjadi master kungfu. Petik 1. Setelah jeda, Lin Ming mengatakan, juga, Anda hanya mengatakan bahwa saya telah memecahkan kesulitan lain bagi perusahaan dan membuat kontribusi Anda ingin menghadiahi saya bagaimana dalam sekejap mata, Anda membuat saya merasa seolah-olah saya punya. Melakukan banyak hal buruk untuk Anda. Petik 1. Pada saat ini, Wu Yanyi tidak berbicara lagi. Sepertinya dia akhirnya mengakui bahwa Lin Ming benar. Namun, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berbicara pada akhirnya. Pada saat ini, dia akhirnya tenang, tapi Lin Ming masih memegang tangannya, dan perasaan kerinduan di hatinya menjadi lebih kuat. Untuk sesaat, tampaknya bahwa setelah menimbang berat badan, kata Wu Sunyi dengan suara tenang, Lin Ming,
Anda masih tidak membiarkan aku pergi. Petik 1. Bahkan, apa yang dia katakan adalah permintaan maaf dan pengakuan dari kesalahannya. Tapi pada akhirnya, Wu Yanyi masih tidak mengatakannya. Dalam nada final, ia hanya bisa mengatakan itu dengan sedikit doa. Tentu saja, Lin Ming juga merilis tangannya, dan pada saat yang sama lega acu points Wu diblokir, karena ia hanya ingin mengajarkan Wu pelajaran. Sekarang tujuan ini telah dicapai. Melihat tangan Lin Mingsong ini, perasaan keinginan dijelaskan dalam hatinya menghilang pada waktu yang sama. Wu sunyi tenang, dan kemudian pulih penampilannya tenang dan bangkit. Muyu, Minran, aku akan kembali ke perusahaan yang pertama. Petik 1. Lalu, Wu mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak berani melihat Lin Ming. Dia melangkah maju dan keluar segera. Tapi melihat Wu kembali menghilang di pintu gerbang, Lin Ming berpikir tentang reaksi Wu saja sekarang, tapi tiba-tiba merasa jejak kelainan dari Wu. Tapi sejenak, Lin Ming tidak bisa mengerti apa anomali ini. Pada saat ini, Wu merokok Yi keluar dari villa, diikuti oleh mobil. Untuk pertama kalinya, Wu Yanyi tidak mulai mobil. Sebaliknya, dia dalam keadaan linglung, dan matanya tidak fokus pada apapun. Bab 365. Pada saat yang sama, dia bergumam, tampaknya aku harus bekerja lebih keras. Dengan cara ini, kekuatanku bisa menyusul dengan Lin Ming dalam waktu singkat, dan kemudian aku memiliki keberanian dan kualifikasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Petik 1. Berbicara tentang ini, Wu Sunyi tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian mengambil ponsel, ternyata gambar. Itu gambar keluarga 3. Pasangan di atas adalah orang tua Wu, dan gadis kecil itu adalah Wu sendiri. Pada saat ini, setelah memikirkannya, Lin Ming bertanya kepada Bai Muyu dan Chen Minran, Muyu, Minran, sudahkah Anda menemukan perilaku abnormal Sunyi baru-baru ini? Tidak, Bai Muyu dan Chen Minran berkata pada saat yang sama. Namun, saat berikutnya, Bai Muyu tidak bisa menahan gugup. Lin Ming, ada apa? Apakah ada yang salah dengan tubuh Sunyi? Lin Ming berkata dengan senyum, jangan gugup. Sunyi dalam keadaan sehat. Aku hanya berpikir reaksinya padaku hari ini terlalu kuat. Sepertinya, Bai Muyu menambahkan saat ini, tampaknya mencintai dan membencimu. Petik 1. Itu benar. Sambil tersenyum, Lin Ming menatap Bai Muyu dan berkata, Muyu, kau tahu hatiku yang terbaik. Petik 1. Kemudian, Lin Ming juga terlihat serius. Hanya masalah waktu sebelum Sun Yi jatuh cinta padaku, tapi apa alasannya dia membenciku? Itu benar-benar tidak masuk akal. Petik 1. Chen Minran sedikit bingung. Dia memandang Bai Muyu dan akhirnya menatap Lin Ming dan berkata, kataku, kamu dan Muyu terlalu banyak berpikir. Sunyi tidak suka melihatmu sepanjang waktu. Itu adalah hal yang terkenal. Sekarang normal membencimu. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian dia tidak peduli. Tepat saat ini, Zheng Yuting menelepon dan berkata bahwa ayahnya memintanya untuk makan malam di rumah. Kemudian Lin Ming setuju. Kemudian, Bai Muyu dan Chen Minran pergi ke perusahaan. Lin Ming pergi ke keluarga Zheng. Pada saat ini, keluarga Qian, setelah kembali dari keluarga Zheng, Qian Shengrong telah suram dan penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ayah. Petik 1. Pada saat ini, Qian Feng masuk, wajahnya juga menunjukkan sedikit warna yang menyeramkan, mengatakan, hasil pemeriksaan rumah sakit keluar, dokter mengatakan masalah saya sangat serius, Zheng Yuting bahwa kaki wanita bau itu langsung menendang saya. Tidak mengangkat, setelah juga tidak tahan. Petik 1. Apa? Tiba-tiba, Qian Shengrong bangkit. Melihat ini, Qian Feng tersenyum dan mengedipkan mata di Qian Shengrong. Fenger, kamu. Qian Shengrong tertegun dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Qian Feng mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum,
tetapi di depan keluarga Zheng Yuting dan Zheng, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Petik 1. Itu benar, haha. Setelah mendengar ini, Qian Shengrong tidak bisa menahan senyum dan berkata, oke, itu bagus. Kamu masih angin. Otakmu berbalik cepat. Kemudian, wajah Qian Shengrong menunjukkan niatnya untuk membunuh lagi, karena keluarga Zheng tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kita tidak punya alasan untuk membiarkan keluarga Zheng pergi. Petik 1. Qian Feng menambahkan, ayah, ini adalah hasil pemeriksaan rumah sakit. Petik 1. Kemudian Qian Feng menyerahkan laporan inspeksi kepada Qian Shengrong. Setelah Qian Shengrong melihatnya, katanya berulang kali, yah, well, dengan hasil pemeriksaan rumah sakit, saya bisa melihat bagaimana Zheng Guangnan dan Zheng Yuting dapat menyangkalnya. Saya harus melihat bagaimana ayah dan anak itu memberi saya akun. Petik 1. Pada saat ini, Qian Feng tersenyum dan berkata, ayah, aku sudah suka Zheng Yuting. Jika aku ingin mendapatkan Zheng Yuting, aku harus menangkapnya. Petik 1. Sejenak, Qian Shengrong tertegun, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia melihat Zheng Yuting, dia juga kagum dengan keindahan Zheng Yuting yang murni dan indah, apalagi putranya Qian Feng. Setelah sedikit berpikir, Qian Shengrong mengangguk, Fenger, jangan khawatir, Zheng Yuting tidak bisa melarikan diri. Tidak hanya Zheng yang akan jatuh ke tangan keluarga Qian kami, tetapi seluruh keluarga Zheng akan segera ada di kami. Saku keluarga Qian. Petik 1. Haha, itu bagus. Qian Feng lebih bahagia, dan kemudian sepertinya dia tidak bisa menunggu, berkata, ayah, ayo pergi untuk melihat Ting-Ting sekarang. Petik 1. Qian Shengrong melihat laporan inspeksi di tangannya, dan kemudian dengan diam-diam berkata, oke, kita benar-benar perlu pergi ke keluarga Zheng sekarang. Saya ingin melihat Zheng Guangnan, ayah dan putri Zheng Yuting. Bagaimana cara menjelaskan kepada saya, mari kita. Pergilah. Petik 1. Dengan itu, Qian Shengrong dan Qian Feng keluar langsung. Pada saat ini, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan tidak tahu betapa bahagianya mereka melihat Lin Ming. Tampaknya Zheng Dejiang langsung menganggap Lin Ming sebagai menantunya, yang disebut gairah. Ketika dia berada di pintu, dia sudah langsung menggenggam tangan Lin Ming dan menariknya ke ruang tamu. Kemudian, Zheng Guangnan tampak sedikit takut dan berkata kepada Lin Ming, Dokter Lin, saya tidak tahu bahwa tunangan Wu Yanyi adalah Anda. Jika tidak, jika Anda memberi saya 10.000 keberanian, saya tidak berani berhenti bekerja sama dengan grup Pengyu. Namun, Dokter Lin, Anda dapat yakin bahwa saya telah mengoreksinya tepat waktu. Apakah Anda puas dengan apa yang telah saya lakukan setelah saya memperbaikinya? Petik 1. Lin Ming mengangguk. Memang, dia telah mendengar apa yang dikatakan Wu Yanyi di ruang tamu. Dia puas dengan latihan Zheng Guangnan. Kemudian, Lin Ming juga merasa bahwa dia tidak memberikan manfaat Zheng Guangnan dengan sia-sia, dan menyembuhkan Zheng Yuting dari penyakitnya yang aneh. Melihat bahwa Lin Ming mengangguk, Zheng Guangnan menggantung hatinya di tenggorokannya. Lalu dia meletakkannya sepenuhnya dan menghela nafas lega. Pada saat ini, Zheng Dejiang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Lin Ming, Dokter Lin, itu seperti ini. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Petik 1. Kakek Zheng, katakan saja. Lin Mingdao. Setelah melihat Zheng Yuting duduk di sebelahnya, Zheng Dejiang berkata, Dokter Lin, rasanya seperti ini. Meninggal dia tidak ingin tinggal di rumah lagi. Dia juga berharap untuk pindah, tapi aku tidak percaya padanya untuk hidup sendiri. Sehat. Ketika Zheng Dejiang tiba-tiba mengatakan ini, Zheng Yuting tertegun sesaat. Kemudian dia bereaksi dan berkata dengan marah kepada Zheng Dejiang, Kakek, kapan aku mengatakan ini? Meninggalkan, kamu memang memberitahuku bahwa sekarang. Kenapa kamu lupa begitu cepat? Dengan itu, Zheng Dejiang juga mengedipkan mata pada Zheng Yuting. Namun,
Zheng Yuting tidak mengerti apa yang dia maksud. Setelah mendengar ini, Zheng Guangnan tiba-tiba datang, dan kemudian berkata kepada Zheng Yuting, "Ting-ting, kamu memang mengatakan ini. Sekarang karena kakekmu mengatakan ini, aku memikirkannya." Petik 1. Ayah, kakek, kamu, Zheng Yuting akan menangis. Bab 366. Melihat bahwa Zheng Yuting akan menangis, sejenak, Lin Ming bersimpati dengan Zheng Yuting. Tentu saja, di sisi lain, ia juga memahami arti Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan, dan jelas bermaksud memberi Zheng Yuting kepadanya. Ketika dia memikirkannya sejenak, Lin Ming berkata, "Keluarga saya hanya memiliki kamar cadangan." Jika tidak, tentu saja tidak. Itu benar. Itu benar. Tanpa menunggu Lin Ming untuk menyelesaikan kata-katanya, Zheng Dejiang sudah mulai berbicara dan berkata berulang kali. Zheng Guangnan juga berkata, "Dokter, Lin memiliki keterampilan medis dan seni bela diri yang sangat baik. Jika menggantung dapat hidup di keluarga dokter Lin, itu tidak hanya keberuntungan, tetapi juga keberuntungan keluarga Zheng kami." Petik 1. Itu benar. Zheng Dejiang juga mengangguk berulang kali. Melihat bahwa mereka sangat ingin mengirim Zheng Yuting, Lin Ming terdiam sebentar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang, sebelum Li Dezu untuk tujuan penyelidikan, biarkan Du Senjun tinggal tetapi setelah serangkaian sesuatu terjadi, tidak hanya Du Senjun, bahkan Li Dezu sendiri tidak memiliki niat untuk melanjutkan untuk menyelidiki Lin Ming. Jadi secara alami, Du Senjun tidak perlu lagi tinggal di rumah Wu Sunyi, dan dia sudah pindah. Dengan cara ini, sebuah ruangan gratis lagi. Sehat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Ming dan melihat bagaimana Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan bereaksi, Zheng Yuting tidak mengerti. Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan ingin mengirimnya ke Lin Ming. Tetapi pada saat ini, Zheng Yuting juga sedikit kusut di hati, tidak tahu apakah akan tinggal di rumah Lin Ming. Namun, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan sangat senang melihat keheningan Zheng Yuting. Memang, mereka berdua berpikir bahwa Zheng Yuting diam. Haha. Kemudian, Zheng Dejiang senang dan tidak sabar untuk bangun. Dia berkata kepada Zheng Yuting, "Ting-ting, setelah makan malam, kakek saya akan membantu Anda mengepak tas Anda." Petik 1. Setelah mendengarkan ini, Zheng Yuting mencibir mulut kecilnya. Bos itu tidak bahagia dan berkata, "Kakek, apakah kamu begitu ingin mengirim cucu perempuanmu?" Zheng Dejiang menghadapi papan, "Ting-ting, bagaimana kakek ingin membiarkanmu pergi, ini bukan yang kamu inginkan." Petik 1. Zheng Yuting terdiam lagi. Dia belum pernah melihat orang seperti itu yang bisa membuka matanya dan berbohong, tetapi dia bisa melihat bahwa Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan untuk kebaikannya. Memang, belum lagi bahwa Lin Ming menyembuhkan penyakit rahasia Zheng Guangnan dan penyakitnya yang aneh. Dia hanya mengajarinya metode pernapasan ajaib, yang membuatnya tahu untuk pertama kalinya bahwa Lin Ming jelas bukan orang yang sederhana. Dengan pihak seseorang seperti itu, Zheng Yuting secara alami tahu bahwa dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Pada saat yang sama, Zheng Yuting juga harus mengakui bahwa dia memang sedikit seperti Lin Ming, dan merasa bahwa dia tidak menikah dengan Lin Ming dalam hidupnya. Pada saat ini, Zheng Dejiang memikirkan sesuatu, dan wajahnya menunjukkan jejak kepuasan. Dia berkata kepada Lin Ming, "Dokter Lin, Anda memiliki mulut yang baik kali ini. Ini adalah koki teratas dalam keluarga saya. Ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa orang yang ingin mengundang koki top untuk memasak sejak terakhir tahun. Hari ini, tim ini telah dari timur kota, di sebelah barat kota." Petik 1. Koki top. Setelah mendengar ini, Lin Ming hanya tertawa secara non-komitmen. Melihat ini, suara Zheng Dejiang tiba-tiba meningkat lebih dari 10 desibel. "Dokter Lin, apa yang saya katakan itu benar. Jangan percaya. Setelah beberapa saat, Anda akan tahu." Petik 1. Zheng Guangnan, "Aku melihat bagaimana kamu menjelaskan kepadaku, bersenandung." Petik 1.
Pada saat ini, suara yang penuh dengan kemarahan terdengar, seorang sosok, juga tampak marah, berjalan. Qian Shengrong, mengapa kamu lagi? Saat ini ketika dia mendengar suaranya, Zheng Dejiang sudah tahu siapa yang akan datang. Segera setelah Qian Shengrong masuk, dia segera bangkit dan memelototinya dengan marah. Dia akan marah. Tetapi saat berikutnya, hati Zheng Dejiang tiba-tiba melompat ke bawah, menatap sisi Qian Shengrong dengan orang lain. Untuk pertama kalinya, pria itu memberinya rasa bahaya. Pria ini, dia mengenalinya pada saat yang sama. Ini adalah paman besar Qian Shengrong, Qian Zitian, yang telah melatih kekuatannya. Qian Zitian seusia dengan dia. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Tetapi Zheng Dejiang juga membuat semua orang di keluarga Zheng tidak bisa mempercayainya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Qian, sebagai keluarga bisnis, bahkan lebih kuat daripada keluarga Qian dalam pelatihan seni bela diri. Pertama-tama, ada master kungfu yang energi dalam tubuh. Sekarang, jika bukan untuk bantuan Lin Ming, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting juga memiliki energi di tubuh mereka. Zheng Dejiang merasa bahwa dia telah kehilangan wajahnya. Qian Shengrong juga tahu dengan jelas bahwa dia menderita kerugian besar ketika dia menghadapi Zheng Dejiang. Selama Zheng Dejiang melotot, dia merasa takut. Jadi ketika dia datang lagi, dia secara alami ingin membawa Qian Zitian. Tentu saja, kami datang bersama dengan Qian Feng. Zheng Guangnan, mencari dirimu sendiri. Petik 1. Pada saat ini, Qian Shengrong langsung ke intinya, berkata langsung di tangan hasil pemeriksaan rumah sakit, lempar ke Zheng Guangnan. Untuk pertama kalinya, Zheng Guangnan tampak bingung, lalu wajahnya menjadi aneh, dan dia berkata, tidak. Tidak bisa punya anak di masa depan. Kemudian dia menatap Qian Shengrong dan bertanya, Qian Shengrong, ada apa? Bisakah Anda membuatnya jelas? Yah. Tidak ada yang bisa dikatakan, kata Qian Shengrong dengan marah memelototi Zheng Yuting, kemudian berkata kepada Zheng Guangnan lagi, sebelum kaki putri Anda terluka parah dari angin pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terperinci, sekarang adalah hasilnya. Petik 1. Ketika dia mengatakan itu, Qian Shengrong bahkan lebih marah, dan wajahnya menjadi hitam dan biru. Apa? Untuk pertama kalinya, Zheng Dejiang juga terkejut, dan kemudian bertanya secara tidak sadar, itu tidak begitu serius, kan? Tiba-tiba, Qian Shengrong melotot di Zheng Dejiang dan berkata dengan dingin, Tuan Zheng, mengapa, apakah Anda menduga bahwa laporan inspeksi ini salah? Terlebih lagi, ketika cucu perempuan Anda Zheng Yuting menendang angin, Anda juga hadir. Anda juga hadir dengan mata Anda sendiri. Bagaimana tendangannya Zheng Yuting? Bagaimana, dengan cara ini, apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Petik 1. Sehat. Petik 1. Untuk sesaat, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan tertegun. Memang, mereka tidak berharap bahwa Zheng Yuting akan menendang Qian Feng dengan serius. Sekarang, semuanya telah berubah. Akhirnya, setelah memikirkannya, Zheng Guangnan mengerutkan kening dan berkata kepada Qian Shengrong, Yah, bagaimana menurutmu ini harus ditangani sekarang? Ketika dia mendengar ini, Qian Feng tidak bisa menahannya. Dia segera berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Pertama, tentu saja, biarkan putrimu menikah denganku, dan kemudian membayar sebanyak yang seharusnya. Petik 1. Ini, pertama kali biarkan Zheng Yuting bukan dari marah, segera ke Qian Feng dengan dingin berkata, karena kamu belum mengangkat, juga tidak tahan, mengapa kamu membiarkan aku menikah dengan Kasim seperti itu? Kamu wanita bau, apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu katakan adalah Kasim? Mendengar ini, Qian Feng marah untuk pertama kalinya. Zheng Yuting segera tit untuk tat, bagaimana? Laporan pemeriksaan ini belum jelas mengatakan, Anda belum menyerah, Anda tidak memiliki anak, Anda orang seperti itu, tidak Kasim, apa itu haha. Petik 1.
Bab 367. Kata, Zeng Yuting mulut juga mencibir dua bukaan, mata juga mengungkapkan jijik dan penghinaan yang tak tertandingi, melihat uang berakhir. Zeng Yuting penampilan ini, segera suasana uang hampir gila, biarkan dia hampir mengatakan yang sebenarnya. Untungnya, Qian Shengrong melihatnya dan menghentikannya tepat waktu. Qian Shengrong minum dingin untuk Qian Feng dan berkata, Fenger, tutup mulut, Anda tidak diizinkan berbicara tanpa saya. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan berbicara. Petik 1. Melihat bahwa Qian Feng benar-benar tutup mulut, Qian Shengrong berkata lagi, Fenger, jangan khawatir, keluarga Zeng masih menjadi keluarga yang masuk akal, jika tidak, keluarga Zeng tidak pantas menjadi salah satu dari 4 keluarga. Petik 1. Ketika dia mengatakan ini, Qian Shengrong memberikan senyum jahat, dan kemudian bertanya kepada Zeng Guangnan, kata pemimpin keluarga Zeng, menurutmu begitu? Zeng Guangnan baru saja memberikan yang dingin, dan kemudian berkata, Qian Shengrong, menggantung menendang Qian Feng. Memang, kita semua melihatnya dengan mata kita sendiri. Kami tidak ingin menyangkalnya, tetapi jika Anda ingin membunyikan batu untuk menikahi Qian Feng, aku tidak bisa menjanjikannya. Petik 1. Setelah jeda, Zeng Guangnan mengatakan kata demi kata, bahkan jika keluarga Zeng kita tidak menjadi salah satu dari 4 keluarga, aku tidak akan pernah membiarkan membunyikan putramu. Petik 1. Tetapi pada saat ini, Qian Shengrong juga memberikan yang dingin dan berkata, Zeng Guangnan, itu tidak terserah Anda. Putrimu tidak akan menikah, tapi dia akan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini. Petik 1. Yah, bagaimana jika aku tidak setuju? Tiba-tiba mata Zeng Guangnan melintas cahaya dingin, menatap Qian Shengrong, berkata. Tidak, pada saat ini, Qian Zitian, yang telah menonton, membuka mulutnya. Dia memandang Zeng Guangnan dan berkata, jika Anda tidak setuju, saya akan membiarkan keluarga Zeng Anda menghilang dari Haizu sepenuhnya. Jangan percaya. Saya memiliki kekuatan untuk menonton. Petik 1. Kemudian, dengan minuman keras, Qian Zitian pindah, dan sosoknya terlintas langsung, dan dia sudah muncul di depan Zeng Guangnan. Kecepatan ini sangat cepat sehingga luar biasa. Kemudian, Qian Zitian juga langsung menamparkan dada Zeng Guangnan. Zeng Guangnan tertegun, bukan hanya olehnya, tetapi juga oleh Zeng Yuting dan Zeng Dejiang. Memang, dari kecepatan langkah tiba-tiba Qian Zitian, itu di luar kekuatan Qi kecil, yang setidaknya kekuatan 3 sutra Qi. Dengan cara ini, sejenak, Zeng Dejiang berkeringat dingin. Memang benar bahwa ketika Zeng Guangnan memiliki kekuatan di tubuhnya sebelumnya, dia sangat senang bahwa dia tidak dapat menemukan utara. Dia juga merasa bahwa Zeng Guangnan adalah presiden asosiasi seni marsial Haizu. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa dua keluarga lainnya, keluarga Lu dan keluarga Chen, tidak hanya kungfu master, tetapi juga keluarga Qian. Pada saat itu, Zeng Dejiang tidak memperhatikan mereka. Dia merasa bahwa praktisi seni bela diri dari 3 keluarga hanya sedikit energi. Zeng Guangnan sama dengan mereka. Setelah kontes, posisi Presiden Asosiasi Seni Marsial Haizu masih akan menjadi milik keluarga Zeng Guangnan dan Zeng. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kekuatan Qian Zitian jauh melampaui kekuatannya. Pada saat ini, dia terkejut di hatinya. Pada saat berikutnya, Zeng Dejiang tidak bisa membantu menatap. Ya, dia bisa melihat dengan sangat jelas. Zeng Guangnan tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia juga sangat terkejut. Tangan Qian Zitian akan menabrak Zeng Guangnan di dada. Tetapi pada saat itu, telapak tangan, seolah-olah keluar dari udara tipis, muncul di sebelahnya. Dia meraih pergelangan tangan telapak tangan Qian Zitian dan membuatnya tidak mungkin baginya untuk bergerak maju selama setengah menit. Tiba-tiba, Qian Zitian tiba-tiba memalingkan kepalanya dan menatap Lin Ming di sampingnya. Setelah dia tertegun, dia juga terlihat terkejut.
Untuk sesaat, dia tidak bisa bicara. Qian Shengrong dan Qian Feng menangkap pergelangan tangan Qian Zitian ketika mereka melihat tangan Lin Ming, yang membuat Qian Zitian tidak dapat bergerak. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Lin Ming untuk waktu yang lama, mereka masih terkejut. Memang, setelah melihat kekuatan Lin Ming sebelumnya, dia berpikir bahwa kekuatan Lin Ming tidak lebih dari sedikit kekuatan. Sekarang Qian Zitian memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan Lin Ming. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hal-hal telah sepenuhnya keluar dari imajinasi Qian Shengrong dan Qian Feng. Namun, Qian Shengrong dan Qian Feng tidak memperhatikan Lin Ming untuk pertama kalinya. Menurut pendapat mereka, Lin Ming adalah tunangan Wu Sunyi ini. Ini juga karena ini bahwa ia dapat bekerja di perusahaan grup Pengyu. Jika tidak, ia mungkin tidak akan bekerja di setiap celah karang saat ini. Tentu, menurut mereka, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melawan dengan seperti keluarga besar. Berpikir ini, Qian Feng diragukan lagi membenci Lin Ming paling. Dia segera berteriak pada Lin Ming, "Aku menyeka Anda lumpuh, Anda udik, Anda berani untuk melakukan sesuatu untuk kakek kedua saya. Sekarang Anda bisa mendapatkan berlutut dan mengakui kesalahan Anda, jika tidak, aku akan membunuhmu dan tunangan Anda cepat atau lambat. Hal-hal ini sangat mudah untuk keluarga saya." Petik 1. Oh, ini lagi. Tampaknya saat ini, ia menemukan bahwa Qian Feng juga di sini. Lin Ming tampak dingin dan mengatakan sesuatu. Kemudian ada kilatan cahaya dingin di mata Lin Ming. "Ketika saya berada di kelompok Pengyu, jika bukan untuk istri saya yang menarik saya ke dalam lift, pada waktu itu, saya akan dipukuli Anda parah." Petik 1. Apa? Haha, mendengar ini, Qian Feng tertegun pada awalnya. Kemudian ia tertawa seolah-olah ia telah mendengar lelucon besar dan berkata, "Apakah Anda ingin mengalahkan saya seperti udik dari desa pegunungan? Aku tidak memperhatikan hal itu sebelumnya. Anda memukul saya. Sekarang Anda ingin mengalahkan saya. Kakek kedua saya di sini, bermimpi tentang Anda. Dan keluarga uang saya akan membuat Anda tinggal di luar besok. Apa kau percaya itu?" Ketika huruf terakhir hendak terbuka, ia digantikan oleh jeritan dari Qian Tui. Pada saat berikutnya, semua orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Seluruh tubuh Qian Feng telah terbalik dan terbang keluar rumah langsung. Kemudian, dengan bang, ia jatuh berat di halaman. Diam. Tiba-tiba, ada keheningan di ruang tamu secara keseluruhan. Pada saat ini, orang melihat bahwa Lin Ming masih berdiri di tempat yang sama, satu tangan masih memegang pergelangan Qian Zitian ini. Tiba-tiba, semua orang menunjukkan hantu seperti ekspresi. Ya, Lin Ming tidak bergerak sama sekali, tapi mengapa Qian Feng tiba-tiba menjerit dan terbang keluar rumah? Apakah ada hantu? Meskipun saya pikir situasi ini sangat tidak masuk akal, pada saat pertama, semua orang bisa hanya membuat tebakan ini. Jika tidak, saya benar-benar tidak bisa menjelaskan mengapa Qian Feng tiba-tiba terbalik. Tapi saat ini, hanya satu orang memandang sisi lain Lin Ming penuh kejutan. Itu benar. Pada saat itu, Qian Zitian bisa melihat dengan jelas. Lin Ming hanya mengangkat tangannya sedikit, lalu ia mengambil sebuah tamparan di Qian Feng Su. Tapi saat berikutnya, terdengar teriakan dari uang stop kontak, dan kemudian terbang keluar langsung. Ini tidak mungkin. Tapi Qian Zitian, yang sangat terkejut, menggeleng lagi dan lagi di saat berikutnya. Memang, ia tidak bisa percaya fakta seperti itu. Karena dia tahu persis apa artinya. Ini berarti bahwa Lin Ming telah mencapai ranah legenda, dan orang yang praktek seni bela diri di ranah yang dapat disebut Allah lahan. Bagaimana Qian Zitian dapat percaya bahwa Lin Ming sudah seperti karakter? Bab 368. Uang angin tiba-tiba terbalik terbang keluar dari situasi ini terlalu aneh. Untuk sementara waktu, semua orang Leng In situ memiliki semacam perasaan jenderal hantu. Bahkan Qian Shengrong tertegun dan tidak keluar untuk memeriksa situasi Qian Feng untuk pertama kalinya. Pada saat ini,
Qian Zitian pertama kali membuka mulutnya dan mematahkan keheningan yang tiba-tiba di rumah. Suaranya sedikit bergetar dan bertanya pada Lin Ming, apakah Anda mengalahkan Qian Feng? Memang benar bahwa Qian Zitian tidak percaya bahwa itu adalah Lin Ming yang menembak Qian Feng menjauh. Tetapi jika bukan karena Lin Ming, itu tidak mungkin. Jadi Qian Zitian mencoba mengajukan pertanyaan Lin Ming. Lin Ming hanya tersenyum dan tidak mengatakan banyak saat ini. Memang, pada awal 20-an, ia memiliki 5 tingkat kekuatan bawaan. Bahkan dia memiliki sedikit perasaan mimpi. Jadi, bahkan jika dia mengatakannya, Qian Zitian tidak akan percaya. Lebih baik menjaga rasa misteri. Pikirkan ini, Lin Ming akan melonggarkan Qian Zitian, karena saat ini 3 kekuatan sutra Qian Zitian di matanya, hanya jijik. Tetapi melihat bahwa Lin Ming tidak berbicara, Qian Zitian mengerutkan kening sebentar, dan kemudian tiba-tiba berkata, "Bocah, jangan membuat misteri di depanku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membuat Qian Feng terbang mundur, Anda tidak dapat memiliki kekuatan bawaan. Saya kekuatan 3 kekuatan sutra. Anda dapat dengan mudah memahami pergelangan tangan saya. Tampaknya kekuatan Anda harus 4 kekuatan sutra." Petik 1. Dengan kata-kata ini, Qian Zitian melihat Lin Ming sepanjang waktu, seolah-olah dia ingin mendapatkan jawaban dari mata Lin Ming. Namun, Lin Ming selalu tenang, dan penampilannya hanya mengungkapkan penghinaannya untuknya. Tetapi kata-kata Qian Zitian mengejutkan Qian Shengrong, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan untuk pertama kalinya. Memang benar bahwa Qian Shengrong telah melihat kekuatan Lin Ming sebelumnya ketika dia berada di Pengkiu Group Company, tetapi ia berpikir bahwa Lin Ming memiliki sedikit kekuatan, yang pasti. Tetapi sekarang melihat Lin Ming memahami pergelangan tangan Qian Zitian dengan mudah, dan mendengar Qian Zitian mengatakan demikian, Lin Ming tidak sedikit marah, tetapi lebih kuat dari Qian Zitian, dan sebenarnya adalah kekuatan 4 sutra Qi. Untuk pertama kalinya, Qian Shengrong terkejut dan hampir kehilangan dagunya. Dibandingkan dengan Qian Shengrong, reaksi Zheng Dejiang dan ayah dan putra Zheng Guangnan juga lebih baik. Memang, dalam pandangan Zheng Guangnan, ketika Lin Ming memperkenalkan kekuatan ke dalam tubuhnya, dia percaya bahwa Lin Ming memiliki 2 renjang kekuatan, yang cukup untuk mengejutkannya. Sejauh yang dia tahu, orang yang paling berbakat di kota Haizu bukanlah guntur muda yang sama, tetapi juga sedikit kekuatan. Pada saat itu, dia sudah berpikir, saya khawatir tidak ada orang lain yang dapat mempraktikkan seni bela diri sejauh guntur. Tetapi apa yang Zheng Guangnan tidak diharapkan adalah bahwa sekarang ada Lin Ming, dan apa yang membuatnya lebih mengesankan adalah bahwa Lin Ming bukan 2 kekuatan sutra yang dia pikir sebelumnya, tetapi kekuatan 4 kekuatan sutra. Pada saat yang sama, ia juga senang bahwa ia telah membuat keputusan yang sangat benar sebelumnya. Secara alami, ia bangkrut dengan keluarga Qian dan berdiri di samping Lin Ming. Namun, reaksi Zheng Dejiang lebih kuat dari yang lain. Bahkan, dia memikirkan lebih. Itu benar. Karena Lin Ming begitu kuat dan keterampilan medisnya luar biasa, mungkin dia bisa mendapatkan sedikit lebih Qi di tubuhnya setelah ditampar oleh Lin Ming, sama seperti Zheng Guangnan. Berpikir tentang ini, ia sangat gembira. Jika tidak ada orang luar, dia akan membuka mulutnya segera. Bahkan jika ia berlutut dan memohon, dia akan membiarkan Lin Ming memberinya tamparan. Si Qijin. Setelah mendengar menebak Qian Zitian ini, Lin Ming hanya tersenyum, itu yang Anda katakan. Petik 1. Kemudian wajahnya tenggelam ke bawah dan ia berkata kepada Qian Zitian, sekarang Anda tahu bahwa saya memiliki kekuatan 4 kekuatan sutra, Anda tidak bisa lawan saya dengan kekuatan 3 sutra Anda, jadi sekarang, Anda. Lalu ia melirik Qian Shengrong, dan Anda dapat roll. Petik 1. Setelah itu, Lin Ming let go. Qian Zitian segera meletakkan tangannya di belakang punggung untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Ya, tangannya terlalu menyakitkan. Baru saja ia ditahan oleh Lin Ming, dan ia dapat menanggungnya.
Sekarang, ia tidak bisa menahan rasa sakit. Dia merasa bahwa tulang pergelangan tangannya retak sedikit. Keluar dari sini. Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Qian Shengrong akhirnya kembali pikirannya. Lalu ia bersenandung Lin Ming dingin, Zheng Guangnan, ayah dan anak Zheng Yuting, mereka tidak memberi kepada saya, untuk Fenger, dan bahkan untuk keluarga Qian bagaimana kita bisa meninggalkan seperti ini. Tanda tanya petik 1. Oh. Lin Ming menatap Qian Shengrong dengan jejak yang menarik di matanya, apa jenis akun yang Anda inginkan Zheng Guangnan dan Zheng Yuting untuk memberikan? Qian Shengrong hanya bersenandung, ini adalah bisnis Qian keluarga dan keluarga Zheng kualifikasi yang Anda miliki untuk mengelola itu. Tanda tanya petik 1. Tanpa menunggu Lin Ming untuk berbicara, Zheng Dejiang melangkah maju dan menatap Lin Ming. Lalu ia berkata kepada Qian Shengrong, tentu saja, dokter. Lin memenuhi syarat untuk mengelola urusan Ting-Ting ini. Di sini, dokter. Lin bahkan lebih memenuhi syarat untuk mengelola urusan Ting-Ting ini dari saya dan Guangnan. Petik 1. Haha. Qian Shengrong ejek di Zheng Dejiang dan berkata, Zheng, saya pikir Anda bodoh. Itu benar. Aku mengakui bahwa ada 4 kekuatan dalam tubuh anak ini. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, apa yang bisa ia jelaskan. Apa latar belakangnya? Dia udik seperti dari desa pegunungan. Anda benar-benar mengatakan bahwa dia lebih berkualitas dibandingkan Anda untuk mengelola urusan Ting-Ting ini. Zheng, Anda tidak bodoh. Apa itu? Hehe. Petik 1. Pada saat ini, Zheng Dejiang tidak marah dan tidak bisa menahan tawa. Lalu ia berkata kepada Qian Shengrong, Qian Shengrong, Anda mengatakan saya bodoh. Kenapa saya tidak memberikan mulut besar pertama kalinya? Melihat wajah Qian Shengrong ini, Zheng Dejiang mengejek dan berkata, karena Anda, Qian Shengrong dan keluarga Anda, mulai sekarang, di mata saya, Zheng Dejiang hanya tumpukan sampah, jadi bagaimana bisa Zheng Dejiang peduli tentang tumpukan sampah, kan? Zheng Dejiang, Anda tiba-tiba, Qian Shengrong hampir marah dengan kata-kata Zheng Dejiang ini. Qian Zitian juga membuka mulutnya saat ini. Dia berkata dingin ke Zheng Dejiang, Zheng Dejiang, Anda harus masuk akal dalam hidup dan bekerja cucu Anda telah menyebabkan kerusakan seumur hidup untuk Fenger apakah Anda benar-benar ingin bertanggung jawab sama sekali? Tanda tanya petik 1. Zheng Dejiang mengatakan, saya telah mengatakan itu sangat jelas, dan ini memiliki kata akhir dari Lin Ming. Petik 1. Dia. Kenapa harus dia tiba-tiba? Qian Zitian dan Qian Shengrong hampir bersenandung dengan satu suara. Zheng Dejiang tidak bisa menahan tawa dan berkata, Dr. Lin adalah manusia Ting-Ting dan suaminya. Petik 1. Apa? Qian Zitian dan Qian Shengrong tidak bisa tidak menatap pada saat yang sama. Bab 369. Zheng Dejiang, kamu orang tua, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Qian Feng, yang baru saja terbang mundur, akhirnya melambat. Lalu dia masuk. Dia segera mendengar kata-kata Zheng Dejiang, dan wajahnya suram. Lancang. Petik 1. Mendengar ekspor Qian Feng, Zheng Guangnan pertama-tama berteriak dengan marah, kemudian menatap Qian Feng seperti listrik, dengan dingin berkata, Qian Feng, kamu adalah hal yang tercela, juga ingin menjadi anakku, juga ingin menjadi putraku. Hukum, Anda hanya melamun. Petik 1. Pada saat ini, Qian Feng juga menunjukkan penampilan keluar, kata Zheng Guangnan, aku memberitahumu, putriku telah membuatku sedih, masalah ini, bahkan jika datang ke langit, kamu salah, kamu juga harus bertanggung jawab bagi saya, Anda harus memberi saya akun, jika tidak. Pada titik ini, Qian Feng menunjukkan senyum dingin ke Zheng Guangnan. Atau apa? Zheng Guangnan tidak peduli dan bertanya dengan santai. Qian Shengrong berkata pada saat ini, kalau tidak, jika Anda tidak mengambil posisi Presiden Asosiasi Wushu Kota Shanghai, bahkan jika Anda adalah seluruh keluarga Zheng, saya punya cara untuk menghilang sepenuhnya. Petik 1. Itu nada besar.
dan aku tidak takut untuk meniup kulit sapi. Zheng Dejiang berkata dengan ham dingin. Kamu orang tua, Qian Feng segera berkata kepada Zheng Dejiang dengan dingin lagi, katamu dengan jujur, keluarga Qianku memiliki kekuatan seperti itu, ah. Tetapi saat berikutnya, sebuah teriakan keluar dari mulutnya. Itu benar. Pada saat itu, Zheng Guangnan tidak bisa lagi melihat generasi muda yang tidak masuk akal ini tidak masuk akal bagi ayahnya lagi dan lagi. Dia menamparkan wajah ayahnya dan membiarkan Qian Feng terbang kembali lagi. Dia jatuh ke halaman. Bahkan, pada saat itu ketika Zheng Guangnan pindah, Qian Zitian ingin menghentikannya, tetapi dia tiba-tiba merasakan tampilan yang dingin, yang membuatnya takut dan tidak berani bergerak secara tidak sadar. Secara alami, orang yang tiba-tiba menatapnya adalah Lin Ming. Bahkan, jika Zheng Guangnan tidak melakukannya, dia juga memiliki gagasan tentang menamparkan Qian Feng di wajah. Melihat bahwa putranya ditampar di wajah oleh Zheng Guangnan, Qian Shengrong sangat marah sehingga dia sangat marah. Untuk sesaat, dia tak berdaya. Memang benar bahwa Qian Zitian, yang sekarang merupakan pendukung terbesar Lin Ming, bukan lagi lawan Lin Ming, jadi dia harus dipukuli secara pasif. Dia juga tahu dengan jelas bahwa jika dia terus tinggal, dia hanya akan terus dipermalukan atau bahkan dipukuli oleh keluarga Zheng. Ketika dia memiliki kata final untuk pergi, Lin Ming tiba-tiba membuka mulutnya dan memanggilnya. Qian Shengrong, percayalah atau tidak, aku punya kata final dalam urusan Ting Ting, tetapi Zheng dan Zheng Susu tidak salah. Aku laki-laki Zheng Yuting, suami Zheng Yuting. Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming mengambil laporan inspeksi dan berkata kepada Qian Shengrong lagi, selain itu, saya seorang dokter ajaib. Saya bisa melihat sekilas apakah Qian Feng memiliki masalah. Anda mengambil laporan inspeksi palsu dan ingin menipu siapapun. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming melemparkan laporan inspeksi langsung ke wajah Qian Shengrong. Saat berikutnya, kertas itu ada di lantai. Wajah Qian Shengrong berubah merah, hijau, ungu dan hitam. Apakah inspeksi ini melaporkan palsu? Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting telah lama mengagumi keterampilan medis Lin Ming. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak percaya kata-kata Lin Ming untuk pertama kalinya. Pada saat itu, mata Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting juga penuh kemarahan, menatap Qian Shengrong. Setelah itu, Zheng Guangnan juga berkata dengan dingin kepada Qian Shengrong, Qian Shengrong, saya telah melihat bahwa Anda tidak berbahaya, kejam dan tak tahu malu sebelumnya. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda berbahaya, kejam, dan tak tahu malu. Tampaknya istirahat antara saya, keluarga Zheng dan keluarga Qian Anda adalah hal yang paling benar yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Petik 1. Qian Shengrong telah tenang dengan cepat. Wajahnya menjadi sangat biru sejenak. Dia berkata kepada Zheng Guangnan, laporan pemeriksaan ini berasal dari tangan para ahli rumah sakit. Itu tidak mungkin salah. Anda tidak ingin bertanggung jawab sama sekali. Itu sebabnya Anda mengatakannya. Petik 1. Dia berkata, mata Qian Shengrong telah melintas pembunuhan. Zheng Guangnan, Anda menungguku. 3 hari kemudian, ketika kontes seni bela diri berlari untuk presiden asosiasi, kami akan bertemu lagi. Keluarga Zheng saya tidak akan pernah membiarkan Anda tidak akan membiarkannya Anda menjadi presiden, ham. Petik 1. Akhirnya, dengan ham dingin, Qian Shengrong dan Qian Zitian pergi bersama. Secara alami, Qian Feng, yang terbang kembali dan jatuh ke halaman, juga diangkat oleh kedua orang dan pergi bersama mereka. Aku sesuatu. Petik 1. Menyaksikan bagian belakang Qian Shengrong, Qian Feng dan Qian Zitian menghilang di gerbang, Zheng Dejiang tidak bisa membantu Tetapi pada saat ini, alis Zheng Guangnan tidak dapat membantu mengerutkan. Melihat ini, Zheng Yuting tampaknya memikirkan sesuatu dan bertanya, Ayah, apakah Anda khawatir kontes dalam waktu 3 hari akan melawan Qian Zitian?
Zheng Guangnan mengangguk, itu benar. Aku punya sedikit kekuatan. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menang melawan Qian Zitian, yang memiliki 3 rejek kekuatan. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba bertanya, Paman Nan, apakah Anda yakin akan memenangkan posisi ketua asosiasi? Sebelum Zheng Guangnan membuka mulutnya, Zheng Dejiang menghela nafas dan berkata kepada Lin Ming, untuk mengatakan yang sebenarnya, karena Guangnan masih muda, itu adalah untuk mengatakan, karena usia Anda, Guangnan telah bertekad untuk menjadi Presiden Wushu Munisipal Shanghai Asosiasi, tetapi sayangnya, dia tidak pernah bisa menjadi, oh ya, Dr. Lin. Petik 1. Dengan itu, Zheng Dejiang tiba-tiba mengingat sesuatu, dan kemudian matanya cerah. Melihat Lin Ming, dia berkata, mengapa kamu tidak memberi Guangnan 3 telapak tangan lagi, sehingga kekuatan Guangnan dapat langsung dipromosikan menjadi 4 kekuatan sutra. Petik 1. Sehat. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian beberapa tidak bisa tertawa atau menangis, kakek Zheng, kamu menganggapku sebagai abadi. Petik 1. Hehe, lalu Zheng Dejiang tidak bisa menahan tertawa dengan canggung. Memang, jika Lin Ming memiliki kemampuan seperti itu, dia akan menjadi immortal. Pada saat ini, Lin Ming memikirkannya dan berkata, namun, ada semacam eliksir yang sementara dapat meningkatkan kekuatan Qi dari praktisi seni bela diri. Petik 1. Oh, pil. Tiba-tiba, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan memandang Lin Ming dengan mata terbakar. Mereka secara alami akan percaya kata-kata Lin Ming untuk pertama kalinya. Memang, semakin lama mereka bergaul dengan Lin Ming, semakin misterius dan kuat mereka merasa Lin Ming. Tampaknya mereka selalu bisa mengejutkan dan mengejutkan orang. Memang, terlepas dari yang lain, itu hanya di mata mereka bahwa Lin Ming memiliki 4 helai Qi di tubuhnya, yang bahkan tidak bisa mereka impikan. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa kekuatan nyata Lin Ming sebenarnya adalah 5 lapisan lingkungan alaminya, mereka tidak tahu betapa indahnya ekspresinya. Pada saat ini, Lin Ming tidak menjelaskan apapun. Dia mengangguk dan berkata, aku butuh 2 hari untuk memperbaiki pil ini. Selain itu, aku butuh herbal yang berharga. Petik 1. Zheng Dejiang menunjukkan puas sedikit dan berkata, Dr. Lin, ketika datang ke cadangan bahan obat, saya berani mengatakan bahwa tidak ada satu di kota Haizu dapat mencocokkan keluarga Zheng saya. Petik 1. Itu benar. Zheng Guangnan mengangguk dan berkata, Dr. Lin, setelah makan malam, aku akan membawamu untuk melihat gudang kedokteran keluarga Zheng kami. Petik 1. Bab 370. Hanya saat ini, seorang wanita di awal 40-annya, yang masih terlihat menawan, berjalan keluar dari restoran dan mengatakan kepada orang-orang, makan malam sudah siap. Petik 1. Zheng Dejiang dikatakan Lin Ming dengan senyum, Dr. Lin, ini adalah top chef kami keluarga Zheng, Xiao Xinqi, Koki Xiao. Petik 1. Lin Ming melihat Xiao Xinqi, seorang wanita yang menarik di awal 40-annya. Dia terkejut bahwa top chef Zheng Dejiang adalah seorang wanita. Memang, sejauh Lin Ming tahu, di industri kuliner, koki top umumnya laki-laki. Setelah survei tersebut, Lin Ming juga menemukan bahwa koki Xiao itu dipelihara dengan baik. Kulitnya putih dan halus. Pada pandangan pertama, ia tampak seperti gadis kecil berusia awal 20-an. Dan aku tidak tahu apakah itu ilusi. Xiao Xinqi, Chef Xiao, memberikan Lin Ming perasaan aneh, tapi aku tidak bisa mengatakan apa jenis perasaan itu. Dalam kata, Lin Ming merasa bahwa pihak lain memberinya rasa keakraban dan keintiman. Xiao Xinqi berkata kepada orang banyak, dan kemudian tampaknya sopan untuk melihat Lin Ming, tapi matanya tidak mudah untuk mendeteksi jejak ketakutan, dan kemudian dia juga diam-diam berbalik ke dapur. Dr. Lin, saat ini Xiao Xinqi sudah kembali ke dapur. Melihat bahwa Lin Ming masih menatap di depannya, Zheng Dejiang tidak bisa membantu berteriak. Oh, kata Lin Ming. Kemudian melihat Zheng Dejiang,
Zheng Guangnan dan Zheng Yuting melihat diri mereka sendiri. Lin Ming tidak bisa membantu tapi merasa sedikit yang malu dan berkata, "Yah, apa? Saya tidak berharap bahwa top chef dari keluarga Zheng adalah seorang wanita. Saya sedikit terkejut pada saat ini, jadi saya tidak bisa membantu melihat lebih banyak." Petik 1. Zheng Yuting tidak bisa membantu bersenandung dan berkata, "Meskipun Bibi Xiao adalah 43 tahun ini, dia terpelihara dengan baik. Dia ini seorang wanita cantik. Kau bahkan tidak tertarik koki kami Xiao." Petik 1. Dahi Lin Ming hampir turun dengan keringat dingin, dan kemudian ia berkata kepada Zheng Yuting dengan senyum, "Ting Ting, jika saya memiliki istri seperti Anda, akan saya sukai untuk perempuan lain, belum lagi Anda Chef Xiao, yang sudah di 40-an awal." Petik 1. Zheng Yuting masih bersenandung, "Anda memiliki tunangan di rumah sejauh yang saya tahu, Anda masih memiliki beberapa pacar." Petik 1. Nah, Ting Ting, mari kita tidak bicara tentang hal-hal ini. Kakek saya telah lapar untuk waktu yang lama. Mari kita rasa Chef Xiao makan malam-malam ini. Petik 1. Mendengar apa yang dikatakan Zheng Yuting, Zheng Dejiang sedikit khawatir bahwa Lin Ming akan marah dan memecahkan suasana canggung. Kemudian, ia langsung memegang tangan Zheng Yuting ini, hampir setengah menarik setengah menyeret, dan membawa Zheng Yuting ke dapur. Melihat mereka masuk ke restoran, Zheng Guangnan tidak bisa membantu tetapi berbisik di telinga Lin Ming, "Dokter Lin, Ting Ting masih muda dan tidak mengerti, jangan mengambil kata-katanya dengan serius." Petik 1. Lin Ming menggeleng, "Tidak." Petik 1. Lalu ia memasuki restoran dengan Zheng Guangnan. Ketika ia memasuki restoran dan melihat meja yang penuh makanan, mata Lin Ming juga cerah. 12 hidangan di atas meja semua sangat indah. Masing-masing tampak seperti sebuah karya seni, dengan semburan aroma. Tidak menyebutkan, itu membuat orang mengeluarkan air liur pada saat pertama. Memang benar bahwa Lin Ming, sebagai dewa dapur, dan Xiao Xinqi ini 12 piring bisa memberinya perasaan seperti itu. Hal ini dapat dilihat bahwa keterampilan memasak Xiao Xinqi ini benar-benar kuat. Namun, Lin Ming juga tahu bahwa jika ia membuat 12 hidangan ini, efek dan rasa akan lebih baik. "Wow, Bibi Xiao, bagaimana Anda membuat hidangan ini? Mereka karya sedang seni. Saya tidak bisa tahan memakannya." Petik 1. Melihat 12 hidangan di atas meja, mata Zheng Yuting ini juga bersinar dengan pujian. Lalu ia menatap Xiao Xinqi dengan tampilan adorasi, "Bibi Xiao, Anda begitu kuat, saya kagumi, kasih banyak." Petik 1. Dalam menghadapi mata bintang Zheng Yuting ini, Xiao Xinqi hanya tersenyum, masih hanya berdiri di meja, seperti pelayan, siap melayani tamunya. Melihat ini, Zheng Yuting berkata, "Bibi Xiao, Anda juga duduk dan makan bersama kami." Petik 1. Xiao Xinqi menggelengkan kepalanya, "Aku tidak lapar, kamu makan." Petik 1. Dalam menghadapi adegan seperti itu, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan tampaknya tidak melihat apa-apa aneh dan tidak berbicara. Pada saat ini, mereka sudah duduk. Melihat bahwa Lin Ming duduk bersamanya, Zheng Dejiang berkata dengan senyum, "Dokter Lin, Anda benar-benar memiliki mulut yang baik hari ini. Apa yang Chef Xiao memasak hari ini adalah semua spesialisasinya, sehingga Anda dapat memakan lidah Anda sendiri. Anda memiliki mencicipi." Petik 1. Dengan itu, Zheng Dejiang sudah menaruh piring sumpit ke dalam mangkuk di depan Lin Ming. Lin Ming mencicipinya, lalu mengangguk, "Yah, itu lezat." Petik 1. Apa? Tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan, Zheng Yuting dan Xiao Xinqi memandangnya. Di mata empat, Lin Ming harus sangat bersemangat dan bersemangat pada saat pertama setelah makan masakan Xiao Xinqi. Dia harus melompat langsung. Tapi apa yang sedang dilakukan Lin Ming sekarang? Lezat. Dapatkah ini dianggap sebagai komentar tentang makanan yang dimasak oleh Koki Top? Apakah tingkat Bibi Xiao turun hari ini? Kemudian, Zheng Yuting tidak bisa membantu memikirkan hal ini,
dan kemudian dia memasukkan sumpit ke mulutnya. Tetapi saat berikutnya, dia hampir tidak menggigit lidahnya. Menurutnya, tingkat memasak Xiao Xinqi belum menurun sama sekali, dan dia sekuat dulu. Pada saat ini, Zheng Yuting tidak bisa merasa sedikit marah dan berkata kepada Lin Ming, "Hei, Lin Ming, apa maksudmu hidangan ini lezat?" Menghadapi penampilan marah Zheng Yuting, Lin Ming tertegun. Lalu dia terdiam dan berkata, "Ini lezat, yang berarti lezat. Berapa banyak arti yang bisa dimilikinya?" Memang, pendapat dalam Lin Ming, memasak Xiao Xinqi dapat memperoleh evaluasinya, yang cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan memasak Xiao Xinqi cukup kuat. Tapi untuk sesaat, Zheng Yuting sangat marah sehingga dia tidak bisa bicara. Zheng Dejiang tampaknya memikirkan sesuatu, dan berpikir bahwa mungkin hidangan ini bukan untuk selera Lin Ming, jadi dia meletakkan piring lain di mangkuk Lin Ming dan berkata, "Cobalah hidangan ini dan lihat apakah itu sesuai dengan selera Anda." Petik 1. Lin Ming mencicipinya dan mengangguk, "Yah, itu lezat. Ini sangat bagus." Petik 1. Kali ini, bahkan Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan terdiam. Mereka mulai merasakan apakah Lin Ming disengaja atau tidak. Pada saat ini, Xiao Xinqi tidak dapat membantu tetapi mengatakan bahwa Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting yang terbiasa dengan masakannya, bersemangat setiap kali mereka makan. Tetapi untuk pertama kalinya, Lin Ming, yang memakan makanan yang dia masak, hanya memberikan evaluasi ringan, yang membuatnya merasa marah. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.